Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarlah pengakuan dosa, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu baiklah kita mengakui dosa kita, sebab sebagai orang tua maupun saksi baptisan kadang kita mengabaikan tugas membesarkan anak-anak dalam iman sesuai pengajaran yang benar. Saudara-saudara, Tuhan berkenan mengampuni dosa setiap orang yang sadar dan mengaku kepadanya. Tentang itu Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia." Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapkan aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebab itu turutilah segala pengajaran pokok gereja dan ajarkan itu kepada anak-anak-Mu sebagai perintah yang baru seperti ada tertulis. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anak-Mu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah-Mu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bentaramu di sini, beri kuat dan sabar, di hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut ku kerja, betapa kehendakku di dalam hidupku, kasih-Mu nyatalah, dan nama-Mu besar, dimuliakan.
Maranatha Choir dipersilahkan untuk mempersembahkan pujiannya.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ibu Bapak persekutuan yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita akan dihiburkan dengan firman Tuhan. Mengawalinya mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur ya Allah ya Tuhan kami, ketika kami boleh ada lagi di hari yang baru untuk menikmati kembali kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan di saat yang penuh dengan sukacita ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah kami dalam Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu di saat ini, benar-benar itu menjadi kekuatan baru, inspirasi baru, motivasi baru bagi kami, untuk kami dapat memberlakukan itu dalam seluruh hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 47 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kitab Kejadian pasal 47 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu, dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan tidak engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas. Tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun penggembalaanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang baik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara pikir kasing pagi ini datang di gereja berjumpa dengan beta. Senge. Tapi beta setahu bahwa hari ini jam 9 pagi di Ebenezer Ski beta akan berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena Bapak Pendeta dan majelis jemaat lainnya sudah menghubungi beta beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu tahu bahwa dapat yang beta hari ini kasing itu yang penting. Yang penting adalah dalam perjumpaan dengan beta saat ini, ada hal baik yang beta sampaikan, dan yang lebih penting lagi, ada berkat Tuhan yang diberikan lewat beta kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang sama pun terjadi pada Yakub dan Firaun. Perjumpaan Yakub dengan Firaun bukanlah baru pertama kali disebutkan di dalam pembacaan firman Tuhan, Kejadian 47 ayat 1 sampai 12 tadi. Tetapi telah disampaikan beberapa waktu yang lalu sebelum pasal 47, yakni di pasal 45, pasal 46. Dan hal itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak asing lagi bagi Firaun ketika Yusuf datang menjumpainya dan menyampaikan kepadanya bahwa ayah dan saudara-saudaranya itu datang di Mesir. Respons daripada Firaun adalah dia menerimanya, dan kemudian Yusuf mengajak 5 orang saudaranya untuk bertemu dengan Firaun untuk berbicara mengenai izin mereka tinggal di Goshen. Mengapa 5? Mengapa semua? Mengapa sing 1? 5 orang itu dipilih karena mereka punya pekerjaan sebagai penggembala domba. Dan hal itu pun yang akan disampaikan kepada Firaun ketika mereka berjumpa dengan Firaun. Dan terbukti dalam perjumpaan mereka dengan Firaun, ketika Firaun bertanya tentang pekerjaannya, mereka menjawab bahwa pekerjaan hamba adalah penggembala domba sama seperti nenek moyang kami. Dan kami di sini adalah orang asing yang akan tinggal di Goshen. Karena di tempat mereka yang sebelumnya di Kanaan itu tidak ada lagi rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan untuk ternak mereka makan. Hal itu kemudian menjadi salah satu cara agar supaya Firaun tidak merasa bahwa keluarga Yusuf itu menjadi ancaman bagi bangsa Mesir, karena Mesir dan Israel itu tegang dari dulu bahkan sampai sekarang. Dan kemudian ketika mendengar jawaban itu, Firaun lalu menyampaikan kepada Yusuf bahwa ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang menemuimu di Mesir. Berikanlah kepada mereka tempat terbaik bagi mereka tinggal di Goshen. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika mendengar hal itu, Yusuf tidak lalu kemudian merasa sombong, bangga, makam puji, tinggi diri. Oh, beta hebat karena beta sudah jadi orang besar di sini, jadi beta punya keluarga datang dan Raja Firaun dengan gampangnya memberikan mereka tempat tinggal. Tetapi Yusuf kemudian mengajak ayahnya Yakub yang sudah tua itu, yang dikenal sebagai bapak orang Israel itu, untuk menjumpai Firaun dan memberikan berkat kepadanya. Padahal
Firaun adalah raja, adalah pemimpin dari bangsa yang akan tetap menjadi musuh daripada bangsa keturunan Yusuf dan keluarganya. Tapi Yusuf dan Yakub tetap memberikan berkat kepada Firaun sebagai bukti bahwa Allah dalam kemahakuasaannya mampu memberkati semua orang dengan sama. Dan setelah itu, Firaun memberikan izin kepada keluarga Yusuf untuk tinggal menetap di Goshen. Dan bukan saja itu, saudara-saudaranya yang dianggap punya kemampuan, punya kelebihan, punya kualitas di bidang peternakan, penggembala itu kemudian diberikan kepercayaan untuk menjadi pengawas ternak-ternak Firaun. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah Yusuf bersama dengan keluarganya, ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya itu digambarkan begitu manis. Walaupun jika ketung ingat-ingat masa lalu, bukan berarti Ibu Pendeta gagal move on ya, jadi mengajak kita semua untuk mengingat masa lalu, bukan. Tapi sebagai orang-orang yang hidup dan bergerak, sadarlah kita bahwa kita tidak hidup tanpa masa lalu. Kemarin adalah masa lalu yang berupa pengalaman. Hari ini adalah kenyataan dan besok adalah harapan. Dan itu yang kemudian haruslah kita ingat masa lalu Yusuf. Jika kita ingat Yusuf adalah salah satu dari anak-anak Yakub. Dan dia juga merupakan salah satu anak yang disayang oleh bapaknya sehingga mengakibatkan saudara-saudaranya menjadi iri. Dan kemudian membencinya, berusaha untuk membunuhnya tapi tidak jadi, membuangnya, menjualnya. Dan yang lebih dari itu adalah ketika Yusuf dijual ke Mesir, dia kemudian difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara dan mengalami hari-hari buruk dalam kehidupannya akibat perbuatan saudara-saudaranya. Jadi jika kita mengingat apa yang terjadi dalam masa lalu kehidupan Yusuf, seharusnya ketika saudara-saudaranya mengalami kesusahan di Kanaan dan mereka datang menjumpainya di Mesir, dia bisa balas dendam. Ale dong yang waktu itu bikin beta susah, mari. Bisa. Karena dia punya jabatan, dia punya kekuasaan. Tapi hal itu tidak sedikit pun melintas dalam pikiran Yusuf untuk dilakukan kepada keluarganya. Karena Yusuf memaknai bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, termasuk hal-hal buruk yang dialaminya. Allah punya banyak cara untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi dan dikasihinya. Sehingga dalam pergumulannya, dalam penderitaannya di Mesir, Yusuf tetap taat dan sabar menjalaninya. Dan akhirnya dia memperoleh hal baik dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jika demikian, akankah kita yang hidup pada saat ini, terkhususnya kita semua yang ada di Jemaat GPM Ebenezer Skip, bisa melakukan hal yang sama dengan Yusuf atau tidak? Ketika dalam kehidupan ini kita disakiti, kita dikhianati, kita ditolak, kita dimusuhi, kita mengalami kesusahan dan penderitaan karena orang lain, bahkan orang-orang terdekat kita, teman, pacar,
suami, istri, orang tua, anak-anak. Akankah kita bisa sama dengan Yusuf yang kemudian dengan hatinya yang tulus menerima keluarganya yang telah menyakitinya, membuat dia menderita itu? Bisa. Apa yang sing bisa di dunia ini? Di TikTok anak-anak zaman now bilang semua bisa, katong yang setel. Bisa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi sabar dulu Ibu Pendeta. Ibu Pendeta sing ngerasa sama dengan kotong. Ibu cuma bisa bicara saya di situ manis-manis. Ibu Pendeta sing tahu kah? Kalau misalnya yang dia bikin parbeta tuh sakit. Akang pung luka tuh batahang lama, su amper baik, tapi kalau ingat-ingat lagi akan bikin sakit. Lalu kalau su sakit bikin beta menangis, lalu beta marah, beta jadi jengkel, beta jadi benci dengan orang yang menyakiti beta itu. Orang yang memperlakukan beta dengan tidak baik itu. Jika kita melakukan hal yang sama, apa bedanya kita dengan mereka yang telah menyakiti kita, yang telah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita? Sama. Sudah juga Ibu Pendeta kasih tinggal supaya dia rasa. Dulu dia bikin beta kayak begitu tuh, sekarang orang lain balas per dia. Karma is real. Dapat sih pembagian tuh. Lalu kalau Ale suka kasih balasan per dia, Tuhan pun tampak di mana. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap saya bisa Ibu. Kita usaha. Tapi mungkin butuh waktu yang lama. Sakitnya akan tak lalu dalam Ibu, saya bisa. Beta pun laki tu mengkhianati beta pun bini tu bikin beta sing baik, beta pun mama mantu dong begini, beta pun ipar-ipar begini, beta punya pacar pergi dengan orang lain, beta punya teman bikin hal jahat per beta dan banyak hal sing bisa Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada lagu Ambon yang bilang begini, piring jua bisa tatoki pica di meja makan. Tapi hidup adik kakak, orang saudara, satu keluarga itu harus tetap manis. Firman Tuhan di hari ini mengajak kita semua, beta, Bapak Ibu Saudara-saudara anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, untuk menjaga hidup ini agar tetap manis. Walaupun kenyataan-kenyataan yang kita sering alami adalah pahit. Tapi yakinlah, buahnya pasti manis. Dan jika sampai di hari ini kita belum mampu untuk menjadi sama seperti Yusuf, bilang per Tuhan, Tuhan, ampunilah jika sampai hari ini beta belum mampu mengampuni orang yang berbuat salah kepada beta. Dan Tuhan mampukanlah beta untuk menghadirkan kasih sama seperti kasih Tuhan yang tidak pernah menuntut balas. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.
hidup dalam Tuhan paling manis. Satu hati, satu rasa dan dongeng. Susah dan senang show sama rasa. Ingat janji Tuhan dan dongeng. Dalam susah jangan lupa janji Tuhan dan dongeng. Mari pegang tangan manis. Jangan buang muka dari saudara kandungnya. Ingat janji Tuhan manis. Mari bangun hidup sama-sama. Satu hati, satu jantung. Dalam susah jangan lupa janji Tuhan kandungnya. Mari pegang tangan manis. Jangan buang muka dari saudara kandungnya. Ingat janji Tuhan manis. Mari bangun hidup sama-sama. Satu hati, satu jantung. Kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus. Orang tua dan saksi dipersilakan berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua beriman membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan mereka pada jalan Kristus. Untuk itu kami pertama-tama bertanya kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat diundang berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus sehingga anak-anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Atas janji dan pengakuan itu, mari kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan anak darah Maria, yang menderita dari pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit antara orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk, orang tua dan saksi masih berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mendoakan anak-anak kekasih kita yang akan dibaptis ini, supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Terpujilah Allah kehidupan, Bapa yang Maha Kuasa yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada anak-anak kekasih kami ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya dan oleh kuasa Roh Kudus. Dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami. Amin.
dalam rahmat-Mu kami umat-Mu yang berkumpul ini membawa anak padamu di sini dalam percaya akan janji-Mu. Carla Sila Lebit, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kolose Sila Lebit, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anak-anak ini tidak malu untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuannya, dan kiranya mereka tetap berada pada jalan Yesus sampai akhir hidupnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Buatlah dia anak-Mu penuh dan namanya yang kini disebutkan Kau tulis dalam kitab kehidupan jadi anggota tubuh Putra-Mu. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar yang telah memilih dan memasukkan anak-anak kekasih kami ini dalam persekutuan umat-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus menyertainya, agar anak-anak ini dapat bertumbuh terus dalam kasih karunia-Mu dan menjadi orang percaya yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tua dan para saksi, supaya mereka sanggup menggenapi janji-Nya. Ajarilah kami selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak di dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari tim Pelda Kelompok Shalom. Disilahkan. Sungguh besar setiamu, nyata
di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Ada kata yang di Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah anjuran ini. Marilah kita mempersembahkan syukur kita
dengan penuh rasa sukacita kepada Allah, sumber segala rahmat, dan pujilah Dia. Ya Tuhan, murah-Mu Bapa di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Tuhan kami tidak baik, terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri. Bait 3 dinyanyikan oleh jemaat perempuan. Bait 4 dinyanyikan oleh jemaat laki-laki. Bait 5 dinyanyikan oleh Maranatha Choir. Bait 6 dinyanyikan oleh Bapak Ibu Jemaat di lantai 2. Jemaat diundang berdiri. Oh Tuhan, terima persembahan umat-Mu, selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat.
Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang baru dan melimpah setiap hari. Kalau di hari ini kami dapat memberikan berkat yang ada pada kami untuk perluasan pekerjaan-Mu, kiranya Engkau menerima itu Tuhan, dan kami percaya ketika kami memberikan dengan setulus hati kami, maka kami pun akan diberkati. Dan jadikanlah kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Maranatha Choir sekali lagi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pujiannya.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita semua tenang dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mengakhirinya kita akan berdoa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik bagi kehidupan kami. Engkau menganugerahkan kepada kami nafas kehidupan. Engkau menjaga, menuntun, melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami karena terlalu besar perbuatan-Mu dalam kehidupan kami manusia. Dan dalam kasih dan anugerah Tuhan yang besar itu, Engkau menganugerahkan kepada kami waktu dan kesempatan di saat ini untuk ada bersama dalam kebaktian minggu di saat ini. Kami boleh meninggalkan segala aktivitas kami di rumah, di tempat-tempat pekerjaan dan pengabdian kami, di tempat-tempat kami bermain, di tempat-tempat kami beraktivitas, dan kami datang berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus ini dalam kebaktian di saat ini. Ajarlah kami Tuhan, agar semua hal yang kami lakukan ini bukan hanya rutinitas saja sebagai orang Kristen yang harus melaksanakan kebaktian di hari Minggu, tapi karena kami sadar sungguh bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua datang dalam kebaktian di saat ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang dari rumah-Mu yang kudus ini, kami tidak pulang dengan kekosongan, kami diberkati oleh-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami pun akan menjadi berkat bagi semua orang yang kami jumpai dan layani dalam kehidupan ini. Tuhan, kami memohon ampun kepada-Mu, karena dalam kehidupan kami banyak melakukan hal-hal baik, tapi kami pun melakukan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Kami menyakiti hati suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampunilah kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Tetap kasihi kami Tuhan, dan berkatilah kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berdoalah kami bagi semua kami umat Tuhan yang ada di Jemaat GPM Ebenezer Skip, mulai dari rumah tangga yang pertama di sektor 1 sampai rumah tangga yang terakhir di sektor 13. Mulai dari anak di dalam kandungan ibu sampai orang tua yang sudah lanjut usia, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Diberkatilah semua kami dalam nama Tuhan. Engkau mengenal kami bukan saja nama-nama kami Tuhan, tetapi seluruh totalitas kehidupan kami, cita-cita, cinta, harapan, masa depan, gumul-gumul dan juang-juang kami Engkau ketahui. Oleh karena itu berkenan, Tuhan menjawab semuanya seturut cinta kasih kehendak kuasa-Mu. Yalah ya Tuhan kami, berdoalah kami bagi semua umat Tuhan di dalam jemaat ini. Biarlah kami diberkati selalu oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dalam masa-masa pertumbuhan, diberkatilah mereka dalam pertumbuhan-pertumbuhan mereka. Anak-anak kami yang ada di bangku-bangku pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Biarlah mereka percaya Tuhan akan menyediakan yang lebih dari sekedar baik dari apa yang menurut kami baik Tuhan. Dan pada waktu Tuhan Engkau akan menganugerahkan kepada mereka sesuai kehendak kuasa-Mu. Semua kami yang sudah boleh bekerja, di mana saja kami bekerja dan berusaha, diberkatilah semua usaha, upaya dan kerja-kerja kami. Dan ajarlah kami Tuhan, agar semua hal yang kami lakukan di dalam kerja-kerja kami masing-masing, bukan hanya semata usaha kami untuk memperoleh uang saja bagi nafkah kehidupan kami pribadi dan keluarga-keluarga kami Tuhan, tapi biarlah semua kerja yang dilakukan itu adalah bukti pelayanan kami kepada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah kami Tuhan, agar kami diberkati dan menjadi saluran berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, dalam doa ini kami bersyukur bersama umat Tuhan yang di minggu ini mungkin mengalami kebahagiaan karena pertambahan usia lahir dan usia pernikahan. Diberkatilah umat Tuhan dalam syukur-syukur mereka Tuhan, dan juga keberhasilan-keberhasilan lain yang diraih oleh umat Tuhan di dalam jemaat ini, biarlah diberkati oleh Tuhan. Kami pun berdoa bagi
umat Tuhan yang mengalami sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Diberkatilah mereka semua. Kami percaya kekuatan, pemulihan dan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi umat-umat Tuhan. Juga kami yang mungkin kehilangan orang-orang terkasih kami dalam duka cita kami. Biarlah Tuhan berkenan memberikan penghiburan bagi kami semua. Kami percaya seluruh kehidupan kami umat Tuhan di Jemaat GPM Ebenezer Skip diberkati dan dilindungi selalu oleh Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, berdoalah kami bagi para pelayan di dalam jemaat ini, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, semua pendeta yang berdomisili di dalam jemaat ini, penatua, diaken, semua kami yang melayani sebagai pelayan khusus Gereja Protestan Maluku di Jemaat GPM Ebenezer Skip, biarlah diberkati selalu oleh Tuhan. Para pendeta biarlah menjadi tangan Tuhan yang menganugerahkan berkat bagi kehidupan umat Tuhan di jemaat ini. Dengan kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, pengabdian dan pelayanan mereka masing-masing. Biarlah diberkati selalu oleh-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Penatua diaken yang melayani dalam jemaat ini, biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu terkasih dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan ini, dan juga dalam tugas dan tanggung jawab pengabdian mereka masing-masing di keluarga-keluarga mereka, di tempat-tempat mereka bekerja. Biarlah mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Semua umat Tuhan yang ada dalam badan-badan pembantu pelayanan di jemaat ini, biarlah diberkati dan dilindungi selalu oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang menopang akan pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia, terkhususnya di Jemaat GPM Ebenezer Skip. Biarlah diberkati selalu oleh Tuhan. Semua program, semua kegiatan, kebijakan, keputusan yang diambil dalam rangka mengembangkan jemaat ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan, biarlah diberkati selalu oleh Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, berdoalah kami bagi kebaktian kami yang dilaksanakan di saat ini. Yang kurang Tuhan tambahkan, yang salah Tuhan ampuni. Kami percaya bahwa semua hal yang kami lakukan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah semua kami yang menopang pelayanan kebaktian di saat ini diberkati oleh Tuhan. Penatua diaken bertugas, majelis pendamping kolektan, tim Pelda kelompok Shalom. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan, Maranatha Choir, diberkati selalu oleh Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab panggilan pelayanan kami masing-masing, lewat talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan. Biarlah diberkati selalu oleh Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan keluarga terkasih yang sudah boleh membawa anak-anak terkasih di dalam pelayanan baptisan kudus di saat ini. Ketiga anak terkasih biarlah diberkati selalu oleh Tuhan sebagai anak-anak yang akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Pertumbuhan mereka, fisik mereka, tubuh mereka, terlebih lagi iman percaya mereka kepada Tuhan. Biarlah Engkau berkati dalam pembinaan dan pendidikan oleh orang tua dan para saksi. Diberkatilah kehidupan keluarga-keluarga ini Tuhan, yang datang mengaku, mengantarkan anak-anak mereka untuk diberkati oleh Tuhan, menjadi barisan ahli waris kerajaan Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa bagi firman Tuhan yang telah kami baca dan dengarkan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, agar kami mampu memaknai semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani seluruh proses walaupun berat, walaupun penuh dengan derita, penuh dengan tantangan, tapi kami percaya Tuhan akan menganugerahkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi dan dikasihi. Ya Allah ya Tuhan kami, persembahan syukur yang diberikan, Tuhan terima itu sebagai ungkapan syukur kami atas kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi gereja-Mu di dunia, di Indonesia, di Maluku, khususnya gereja Protestan Maluku yang melayani di wilayah Maluku dan Maluku Utara, dari tingkat sinode, klasis, bahkan jemaat-jemaat. Semua kami yang Tuhan pilih, Tuhan utus dan Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, memberitakan Kristus yang tersalib. Biarlah Tuhan memberkati semua kerja dan layan kami. Kami berdoa bagi pemerintah kami di Indonesia, di Maluku, di kota Ambon, di kecamatan-kecamatan, kelurahan, desa-desa negeri kami masing-masing, bahkan sampai di RT RW kami. Biarlah diberkati selalu oleh Tuhan sebagai orang-orang yang Tuhan pilih untuk melayani di bidang pemerintahan. Biarlah diberkati oleh Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, berdoalah kami bagi kondisi kami, kondisi bangsa kami yang masih ada dalam pergumulan karena berbagai pandemik termasuk COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Kami percaya
kekuatan iman dan imun kami, Tuhan anugerahkan bagi seluruh kehidupan kami. Yalah ya Tuhan kami berdoa bagi semua orang yang punya kami yang jauh maupun yang dekat, semua orang yang membenci maupun yang mengasihi kami, semua orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kami, para janda, duda, anak yatim piatu, orang tua jompo yang hidup sebatang kara, semua mereka diberkati oleh Tuhan, sama sebagaimana Engkau memberkati kami. Dan pada akhirnya Tuhan, mengakhiri doa ini, kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama, demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Lah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah kami mencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, Tuhan membesar, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat mari berdiri, kita masuk dalam pengutusan dan janji penyertaan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan setialah dalam mengajarkan hal-hal yang berfaedah seturut imanmu. Dewasakan iman anak-anak yang ada di antara kita dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kamu damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan duduk untuk berdoa syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, kebaktian kita di saat ini boleh selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, shalom. Hidup dalam Tuhan paling manis, satu hati satu rasa gandonge, susah deng sanang syur sama rasae, ingat janji Tuhan gandonge. Dalam susah jangan lupa janji Tuhan gandonge, mari pegang tangan manisnya. Jangan buang muka dari bersaudara gandonge, ingat janji Tuhan malise. Mari bangun hidup sama-sama, satu hati satu jantung.
Bonyok dalam Tuhan paling manis. Satu hati satu rasa gadonge, susah ring sanang syo sama rasae, hingga janji Tuhan gandonge. Dalam susah jangan menjanji Tuhan gandonge, mari pegang tangan manisnya. Jangan buang muka dari saudara gandonge, ingat janji Tuhan manisnya. Mari bangun hidup sama-sama,